Sidang lanjutan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akan berlanjut lagi pada pekan depan setelah ditunda pada pekan ini untuk evaluasi. Nah, kita masih bersama kuasa hukum dari Baradae dan juga dengan Mas Roni Talapesi dan juga dari pengacara keluarga Yosua Huta Barat ada Bang Martin Lukas dan juga dengan ahli hukum Jamin Ginting yang sudah tersambung bersama kami melalui online. Nah, tadi kita membahas mengenai kesaksian yang sudah diberikan dan beberapa keraguan khususnya dari hakim terhadap kesaksian khususnya dari ART dan ada salah satu bawahan dari Ferdy Sambo. Terkait dengan arah persidangan sendiri, saya ingin tahu dari Bang Jamin, Anda melihat khususnya pada saat sudah mulai membahas mengenai kepribadian dari seorang Yosua, kebiasaan maupun perilaku dan keseharian dari Yosua Huta Barat. Anda melihat apakah ini memang masih relevankah atau ada sesuatu yang harus dilakukan oleh hakim untuk menyetir ini kembali lagi pada jalurnya, yaitu terkait dengan kasus pembunuhan, terkait dengan pasal 338 dan 340, Bang Jamin? Iya, ini Bang Timothy, jadi para penasihat hukum ini sengaja untuk mengimbangi pemberitaan dan mengimbangi hal-hal isu yang beredar dalam masyarakat supaya jangan fokus kepada kesalahan-kesalahan dan tidak fokus kepada perbuatan-perbuatan terdakwa khususnya FS dan juga Ibu PC ini. Jadi kenapa mereka langsung memberikan surat keberatan dan hakim membacakan pada saat saksi dari JPU? Karena mereka melihat masifnya dan gelombang serangan kepada FS dan juga PC terlalu besar kan. Jadi harus diimbangi. Caranya ya udah, isu apa yang dicarilah isu yang relevan supaya juga bisa mendiskreditkan orang mati, korban ini gitu loh. Mendiskreditkan dia sebagai seakan-akan dia juga berperan serta dalam membuat dia mati, menjadi dia mati begitu. Jadi di masyarakat tidak bisa dinilai bahwasanya orang yang mati ini baik-baik saja gitu. Nah, akhirnya masuklah isu itu yang dijadikan surat keberatan dan dibacakan lagi sama hakimnya. Harusnya menurut saya hal itu langsung di skip saja dan tidak perlu ditolak bahwasanya surat Anda terkait ini ditolak dan Anda silakan nanti sudah dikatakan bahwasanya akan disampaikan dalam saksi adat cas Anda nantinya. Nah, memang itu poin yang diambil untuk para penasihat hukum untuk menyimpangkan berita ya, sebenarnya menurut saya. Tapi secara substansional itu bahan pertimbangan hakim nol nilainya. Karena hakim tidak akan mempertimbangkan itu kecuali dia itu memang ada di bukti nyata yang faktual begitu ya. Kalau bicara tentang itu tentu kan ada hasil psikologis forensik yang menyatakan orang ini berpikiran ganda kan gitu kan segala macam. Itu yang harus ditampilkan tapi belakangan nanti ya pada keterangan pers begitu. Nah, karena ini diungkapkan di pengadilan, apakah memang hakim mau tidak mau harus mendengar dulu bahwa itu terkait atau tidak, ya nanti akan dinilai gitu. Ataukah sebenarnya ini bisa saja kalau hakim merasa di tengah keterangan tersebut tidak terkait, kewenangan hakim memang dimiliki untuk apa? Untuk menghentikan pertanyaan seperti itu kah? Atau untuk mungkin meluruskan saksi? Atau apa yang bisa dilakukan oleh hakim dalam kondisi seperti ini? Mengingat ya bisa saja pengacara mengatakan bahwa ya kita dengar dulu, nanti akan kita lihat hubungannya dengan kasusnya ini sendiri bagaimana? Ya, jadi acara persidangan itu ada dua pihak yang saling mengajukan keberatan kalau kalau saksinya diintimidasi, saksinya ditanyakan tidak sesuai dengan apa yang dia tidak ketahui atau terkait dengan personalitas daripada saksi, termasuk juga terkait yang tidak relevan dengan apa yang menjadi pokok perkara yang akan diperiksa. Jadi jaksa menyatakan bahwasanya Pak Hakim, saya keberatan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum karena tidak relevan. Lalu diakomodir sama hakimnya. Ya benar, itu Anda memberikan pertanyaan yang tidak relevan, tolong Anda ganti pertanyaan dengan pertanyaan yang relevan. Nah begitu, tapi jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya berarti tidak ada keberatan daripada jaksa, dianggap tidak relevan untuk diterima, sehingga pertanyaan terus dilanjutkan begitu. Makanya saya bilang
hakim sangat dominan untuk mengontrol jalannya persidangan supaya fokus kepada apa yang jaksa sampaikan. Dan jaksa juga harusnya aktif, tadi sudah dikatakan, harus aktif untuk keberatan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan yang tidak relevan terkait dengan pemeriksaan yang sedang diperiksa begitu. Yeah. Nah, inilah yang harus dilakukan. Kalau mereka tidak melakukan itu, berarti apa yang ditanya oleh penasihat hukum masih relevan untuk ditanyakan karena jaksa tidak keberatan dan hakim juga membiarkan begitu. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Bang Jamin, Bang Martin, mungkin saja kalau memang tidak terkait, ya hakim tidak akan masukkan ke dalam pertimbangan. Mau apapun yang disampaikan, kalau memang tidak terkait, tidak akan dimasukkan dalam pertimbangan. Tapi di sisi lain kan masyarakat ikut mendengar, masyarakat ikut mengikuti isu-isu yang dibahas di situ. Dan kita sudah tahu ada beberapa hal terkait dengan perilaku Yosua yang akhirnya dibahas di dalam pengadilan. Saya nggak bisa bilang terungkap karena mungkin saja benar atau tidaknya ya masih harus dipertanyakan lagi. Toh ada kesaksian yang berbeda-beda, ada kesaksian yang menggambarkan Yosua, tapi hanya ada satu orang yang mengatakan demikian, rekan-rekan yang lain tidak mengatakan demikian. Tapi ini saya rasa keluarga merasa dirugikan oleh hal ini. Tapi apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa mendesak jaksa dalam hal ini agar lebih aktif lagi? Ya, terima kasih Bang Timothy. Saya akan ulas dari awal ya terkait surat. Pada saat surat dibacakan oleh majelis hakim ya, ketua majelis hakim terkait adanya tuduhan kepribadian ganda itu, hakim membatasi loh, mengatakan silakan jika terdakwa melalui penasihat hukumnya ingin menggali mengenai sisi lain kepribadian Joshua, silakan hadirkan saksi yang meringankan Anda. Nah, faktanya di persidangan yang sama ketika jaksa menghadirkan saksi yang memberatkan, justru mengenai tuduhan kepribadian ganda tersebut digali melalui saksi e-charge. Nah, ini yang menurut saya antara kata-kata dengan tindakan itu tidak sesuai, tidak linear, ya. Dan mohon maaf ya, karena kan kami melihat hanya yang ditayangkan di YouTube, ya, atau yang ditayangkan di sepotong-sepotong ini, karena memang kita menghargai sesama saksi tidak boleh melihat kesaksian-saksi yang lainnya. Tapi akhirnya imbasnya kita melihat pada saat poin-poin penasihat hukum terdakwa ini menanyakan hal-hal yang di luar konteks surat dakwaan dan jaksa tidak interupsi dan keberatan, kami menganggap bahwa ya tidak ada upaya dan apa yang disampaikan oleh majelis itu ya tidak diindahkan gitu oleh para pihak. Nah, mengenai apa yang bisa dilakukan, saya pikir ya yang pertama kita akan bersuara. Yang kedua ya ada langkah-langkah hukum ya, tapi kan kita harus menghormati juga jalannya persidangan. Jangan sampai nanti kita lapor ya saksi ini dipanggil oleh kepolisian, tapi harus juga hadir sebagai saksi di persidangan gitu loh. Kita juga menghargai proses persidangan ini. Nah, namun ya yang tidak menghargai justru orang-orang yang menurut saya terlalu licik dan picik ya, memanfaatkan momentum persidangan untuk ya seakan-akan mengatakan sesuatu yang benar, padahal faktanya itu semua dusta. Demikian. Nah, ini bisa saja masih terus dihadapi dalam persidangan selanjutnya. Lagi-lagi ini mungkin strategi dari penasihat hukum lah, khususnya dari terdakwa dalam hal ini. Kalau dari Richard Eliezer sendiri menyikapi, khususnya dari tim kuasa hukum yang menyikapi kemungkinan juga akan terus melebar pembahasan seperti ini. Mungkin dari Eliezer juga nanti akan dimintai terus keterangan terkait bahkan ke Yosua, bukan lagi ke Ferdy Sambo-nya atau kejadiannya. Sikapnya bagaimana, Mas Roni? Sebenarnya begini Mas Timothy, yang saya sampaikan di awal diskusi ini ya, bahwa kita sudah mengkerucut untuk saksi-saksi yang dihadirkan ini ya. Kan buat kami itu adalah yang penting ketika nanti yang akan diperiksa saksi yang ada di Duren 3 ya, terkait dengan alat bukti ya, barang bukti. Itu fokus kami. Kemudian nanti kita juga akan periksa dari balistik. Kemudian kita akan periksa juga dari lapor. Menurut kami ini adalah sebenarnya ini yang poin penting yang harus kita perhatikan bersama. Bukan terhadap hal-hal yang di luar dakwaan ya. Nah, kenapa? Karena kepentingan dari kami adalah memposisikan Richard Eliezer di sini kan, terkait dengan penembakan, kemudian terkait dengan alat bukti yang kemarin sudah disampaikan oleh saksi Romer. Nah, ini sebenarnya berkesinambungan ya. Satu alat bukti dengan alat bukti yang lain ini nyambung gitu persamaan ya. Jadi sebenarnya fokusnya
harusnya ke poin-poin yang nanti akan dihadirkan di sidang berikutnya, bukan terhadap dengan hal-hal yang akhirnya kita tidak fokus terhadap pokok perkara terkait dengan pembunuhan berencana, terkait dengan siapa otak pelaku dari pembunuhan berencana ini. Kemudian perlu diingat bahwa di sini sudah ada yang dirampas nyawanya. Kalau kami punya kepentingan bahwa jangan juga sudah dirampas nyawa orang lain, kemudian Richard Eliezer masa depannya juga pun dirampas. Itu loh, ini yang menjadi concern kami. Ketika semua ini menjadi kabur, kemudian kami tidak mau akhirnya ini semuanya kesalahan dilimpahkan kepada Richard Eliezer atau Baradae. Kami melihat bahwa ini ada aroma, ada hal-hal yang menuju ke situ. Makanya kami tentunya sampaikan ya, kita fokus aja ke persidangan gitu, ke pemeriksaan saksi. Kan sudah mulai mengkerucut ini. Gitu loh. Ini kan sebenarnya kalau teman-teman Kompas kan lihat bahwa semua sudah mengkerucut. Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sudah menyampaikan, kemudian ada hal-hal yang terungkap di persidangan. Kemudian ini kita mau masuk kepada hal poin penting terkait dengan ahli. Ayo kita fokus sama-sama ke situ. Ya, makanya ini untuk memperjelas posisi dari Richard Eliezer, klien saya ini. Dia di bawah perintah, dia di bawah kuasa, dia hanya sebagai alat. Ini yang mau kita buktikan di persidangan gitu loh. Ya, jadi dari seluruh perjalanan persidangan, meskipun ada sedikit melebar, sesekali ada sedikit mungkin pembahasan di luar itu, ataupun keterangan yang berbeda dengan keterangan lainnya, Anda melihat secara garis besar sebenarnya arahnya sudah jelas, sudah mulai mengerucut, dan sebenarnya tidak lari juga dari pencarian utama mengenai siapa yang bersalah, menurut Anda? Iya, dalam proses pemeriksaan Richard Eliezer seperti yang saya sampaikan ini sudah mengkerucutkan. Kenapa Mas Timothy? Karena dari awal kita tidak mengajukan eksepsi. Itu merupakan strategi dari tim penasihat hukum. Supaya apa? Supaya kami bisa periksa saksi-saksi ini duluan. Ingat di awal-awal saya malah minta supaya FS sama PC aja diperiksa dulu di depan gitu kan. Tapi majelis hakim meminta supaya diperiksa dari keluarga korban, kemudian saksi-saksi fakta yang lainnya. Kita mengikuti kan, kita menghargai. Tetapi dalam hal ini karena kami tidak mengajukan eksepsi, tentunya kami lebih depan ya, lebih dahulu ya. Akhirnya kan bisa terungkap ini fakta-fakta di persidangan. Ketika saksi diperiksa di pemeriksaan di terdakwa Richard Eliezer, mereka lebih terbuka untuk berbicara. Kita menggali keterangan saksinya lebih enak gitu loh. Mereka akan menyampaikan sebenarnya. Tetapi kalau ketika diperiksa di FS atau PC, tentunya kan ada keseganan. Nah, hal-hal seperti itu kan yang sudah kita lebih dulu sehingga persidangan ini berjalan lancar, tetapi kami harapkan bahwa jangan sampai kemudian persidangan ini menjadi tidak fokus lagi gitu loh. Ya. Kita akan lihat bagaimana jalannya sidang yang akan kembali lagi dilangsungkan mulai hari Senin pekan depan, dan memang saya yakin juga masyarakat berharap bahwa sidang ini tetap pada jalurnya, tetap fokus kepada kasus utamanya, yaitu adanya kasus pembunuhan di sini untuk menemukan siapa sebenarnya yang menjadi otak di balik pelaku pembunuhan ini dan bisa dibuktikan di hadapan hukum. Selamat bekerja kembali nih Mas Roni dan juga Bang Martin menjelang sidang. Terima kasih. Dan juga Bang Jamin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat untuk Anda semua, Mas Roni, Bang Martin dan juga Bang Jamin. Selamat pagi. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Setelah membobol data My Pertamina, Bjorka kembali berulah dengan meretas dan menjual data pengguna aplikasi Peduli Lindungi. Mengapa sistem keamanan cyber Indonesia masih lemah? Dan bagaimana mencegah agar data seperti ini tidak lagi bocor? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya usai jeda.